perkenalkan nama saya Olga Septiani Marbun, saya dari kelas 2023H dengan NIM akhir 384. Pada video kali ini saya akan mereview konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Topik utama pada pembahasan ini mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang biasa disingkat dengan RAPBN 2024 dan Nota Keuangan yang disampaikan untuk memberikan gambaran mengenai alokasi anggaran negara dan kebijakan fiskal. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memimpin konferensi ini. Beliau menjelaskan secara rinci proyeksi dan langkah-langkah kebijakan fiskal yang akan diterapkan untuk tahun 2024. Perwakilan Bappenas turut memberikan penjelasan terkait dengan prioritas pembangunan nasional yang sejalan dengan kebijakan anggaran yang diajukan. Isi konferensi pers RAPBN 2024 yang pertama itu membahas prioritas anggaran dan kebijakan fiskal. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa RAPBN 2024 disusun untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan fokus pada pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. Prioritas utama dalam anggaran negara adalah yang pertama itu sektor infrastruktur untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Yang kedua, sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, subsidi energi dan pangan yang tetap dijaga agar bisa menjaga daya beli masyarakat, terutama golongan yang terdampak inflasi. Yang kedua, membahas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2024. Dalam konferensi tersebut, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,3% hingga 5,8% untuk tahun 2024. Proyeksi ini didasarkan pada pemulihan konsumsi domestik yang diperkirakan akan meningkat, serta adanya dorongan dari sektor ekspor dan investasi. Yang ketiga, membahas kebijakan pajak dan pendapatan negara. Sri Mulyani juga menyampaikan mengenai kebijakan perpajakan yang diharapkan dengan meningkatkan pendapatan negara guna membiayai program-program pembangunan. Salah satu fokus utama adalah reformasi pajak yang bertujuan untuk memperbaiki sistem perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mengurangi kebocoran pendapatan negara. Yang keempat, membahas pengelolaan defisit fiskal dan utang negara. Pemerintah juga menekankan pentingnya pengelolaan defisit fiskal yang terkendali, meskipun defisit diperkirakan masih ada pada tahun 2024. Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi rasio utang terhadap PDB dalam jangka panjang. Utang negara yang dikelola dengan hati-hati menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kestabilan ekonomi Indonesia. Yang kelima, membahas penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Salah satu tujuan utama dari RAPBN 2024 adalah menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Ini akan dicapai melalui program-program yang mendukung sektor UMKM, serta pengalokasian anggaran untuk pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, untuk kesimpulan dan opini pribadi saya terhadap konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024, konferensi pers ini secara keseluruhan berhasil menyampaikan kebijakan fiskal pemerintah dengan sangat jelas dan komprehensif. Sri Mulyani dengan tegas mengungkapkan arah kebijakan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial. Penjelasan terkait anggaran sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan menunjukkan komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Menurut saya, RAPBN 2024 merupakan langkah yang tepat untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pengelolaan subsidi, energi, dan kebijakan pajak yang lebih efisien akan menjadi tantangan besar. Tetapi, jika diterapkan dengan baik, ini dapat menciptakan kestabilan fiskal jangka panjang. Konferensi pers ini memberikan wawasan yang sangat baik tentang arah ekonomi negara dan kebijakan fiskal yang lebih terarah. Dan saya merasa bahwa transparansi dan komunikasi yang dilakukan pemerintah patut diapresiasi. Sekian review dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih.